Ya, sebelum nanti kita masuk ke breakout room jam 6.30, kita akan dengar Kak Edi akan sharing dulu. Selamat pagi, Kak Edi. Pagi-pagi, shalom. Suara saya Shalom. jelas, Adi? Jelas ya suara Ya, saya? jelas Kak Edi suaranya. Oke, baik. Ya, saudara, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur minggu ini kita masih diberi kesempatan ya untuk apa, saudara? Kita memperdalam firman Tuhan. Nah, kita saudara doakan terus. Ya, ini memang kasus-kasus COVID lagi terus meningkat. Saya dengar dari beberapa pakar yang memang saudara sudah meramalkan bahwa bulan Juli ini akan ada puncaknya, ya. Nah, itu hopefully adalah tanda-tanda bahwa habis ini saudara mulai Agustus ke depan ya semakin menurun dan akhirnya ya sudah menjadi seperti flu biasa. Jadi ini memang tanda-tanda ya menuju akhir dari serangan COVID ini. Ya, kita doakan seperti itu hopefully. Dan saudara, hari ini saudara kita mau lanjut. Kita masih mau membahas up in out, tapi kaitannya sama misi Bapak, saudara, melalui komunitas terang dan garam. Ya, ingat saudara, misi Bapak itu ya kalau kita baca di dalam Alkitab ya itu dilakukan oleh komunitas terang dan garam. Itulah saudaraku ya komunitas yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Jadi kalau kita lihat khotbah di bukit saudara, intinya ya Matius 5-7 intinya itu adalah komunitas terang dan garam atau kita singkat tegar ya. Komunitas terang dan garam adalah komunitas yang mengalami transformasi hati dan menghadirkan kerajaan Allah lewat praktek disiplin-disiplin rohani, yaitu up, in, dan out. Ya, jadi semua yang kita pelajari selama ini, saudara, ya, yaitu up, in, out, itu adalah, saudaraku, ya, yang dilakukan oleh komunitas terang dan garam dalam Matius 5, saudara. Jadi khotbah di bukit itu sebenarnya tentang komunitas terang dan garam ini. Karena ketika Tuhan Yesus ya mulai membahas tentang saudara ya panggilan dalam kerajaannya ya lewat 8 kata bahagia itu, kemudian saudara Tuhan Yesus langsung menceritakan visi dia, saudara. Ya, visi dia terhadap murid-muridnya. Next, mari kita lihat apa visi Tuhan terhadap murid-muridnya. Dia ingin murid-muridnya menjadi komunitas terang dan garam yang menghadirkan kerajaan Allah, saudara. Nah, kita baca, lalu Tuhan Yesus dalam Matius 5:13-16, dia menjelaskan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, saudara, ternyata visi Tuhan buat kita murid-muridnya adalah Tuhan mau jadikan kita ya komunitas terang dan garam. Karena Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, kata kamu di sini, saudara, itu bukan dia ngomong sama pribadi murid-muridnya
sendiri-sendiri. Tidak. Dia ngomong sama mereka secara kolektif. Karena kata kamu di sini bahasa Yunaninya adalah jamak. Ya, kamu adalah terang. Kamu murid-muridku, 12 muridku adalah apa, saudara? Ya, garam dunia. Jadi dia lagi ya mempunyai visi bahwa murid-muridnya akan jadi komunitas terang dan garam. Nah, apa itu komunitas terang dan garam, saudara? Ya, kita sering tidak mengerti. Nah, kita lihat komunitas terang. Kamu adalah terang dunia, saudara. Ya, tentu kita tahu, ya, kita dipanggil, saudaraku, menjadi terang dunia. Ya, kita adalah terang dunia. Ya, kenapa, saudara? Karena kita ada di dalam kerajaan terang. Jadi kita diutus, saudara, ke dalam kerajaan kegelapan. Dunia ini semua, saudaraku, sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Nah, Tuhan mau utus kita sebagai terang karena kita ada di dalam kerajaan terang. Jadi kita mesti menghadirkan kerajaan Allah di bumi yang sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Makanya kita menyatakan terang. Ketika kita hidup dalam terang, saudara, kegelapan pasti menyingkir. Kegelapan pasti kalah. Jadi cara mengalahkan kerajaan kegelapan adalah kita menjadi terang. Ya, makanya saudara, kita mesti jadi terang dimanapun kita berada. Ya, nah, kita mesti menunjukkan, saudara, cahaya kita di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kita tunjukkan perbuatan-perbuatan terang itu, saudara. Nah, perbuatan terang itu apa? Ya, saudara, adalah ya kita hidup dalam kebenaran. Kita jujur, saudara. Ya, kita, saudaraku, jadi contoh. Ya, kita menunjukkan, saudaraku, bagaimana cara hidup yang benar, saudara. Ya, Yesus bilang gini, saudara. Ya, dia bilang, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak hidup dalam kegelapan. Ya, tapi dia bilang gini, saudara. Ya, dia tidak lagi hidup dalam kegelapan, ya, tapi saudara, ya, terang hidup itu, dia memiliki terang hidup. Ya, nah, apa itu terang hidup, saudaraku? Ya, terang hidup adalah, saudara, ya, yaitu, saudaraku, dia menunjukkan cara hidup, ya, cara hidup yang benar di dunia ini. Nah, kita, saudaraku, adalah terang. Kita menunjukkan ke dunia ini cara hidup yang benar. Cara hidup pria yang benar bagaimana? Cara hidup wanita yang benar bagaimana? Cara hidup, saudaraku, anak-anak yang benar bagaimana? Cara hidup orang tua yang benar gimana? Cara hidup, saudaraku, yang benar. Kita tunjukkan ke dunia ini. Karena dunia ini ya sudah tidak benar, saudaraku. Hidup dalam kegelapan, ya semuanya udah nggak benar. Hancur lebur, saudara. Ya, nah sekarang ini kita lihat dunia di mana kita hidup, saudaraku. Waduh, sedang mengerikan sekali, saudara. Nah, kita adalah jawabannya. Kita harus datang membawa terang itu supaya mereka melihat terang itu, saudara. Dan mereka, ya saudara, akan boleh, saudaraku, masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka, saudaraku, menjadi pengikut Kristus. Ya, kalau kita menunjukkan perbuatan baik, perbuatan terang, kita bercahaya di depan orang. Nah, itu dia, saudara. Jadi itu tujuannya. Tuhan memanggil kita ya supaya kita jadi komunitas terang. Nah, bukan hanya itu, kita jadi komunitas garam. Ya, apa itu komunitas garam, saudara? Nah, dia bilang kamu adalah garam dunia. Nah, apa artinya garam dunia, saudara? Nah, saudara, Tuhan tidak bilang kamu adalah garam ya dunia sebenarnya, saudara.
ini bahasa Indonesianya sedikit kurang tajam, ya saudara. Mestinya bukan garam dunia, tapi garamnya bumi, ya, garamnya tanah, garamnya ladang. Ya, kalau bahasa Inggris jelas. You are the light of the world, tapi you are the salt of the earth. Ya, kamu adalah apa? Garam dari tanah ini, garam dari bumi. Ya, kenapa, saudara? Karena nanti kalau saudara baca, saya pernah memberikan Bible study ya terhadap ini. Jadi, saudara, yang disebut garam bumi, garam tanah itu nanti saudara baca di Lukas 14. Ya, saudara. Nah, di situ dijelaskan garam itu tidak ada gunanya kalau dia kehilangan asinnya, ya, kehilangan rasanya. Dia tidak berguna baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Nah, itu dia, saudara. Untuk ladang maupun untuk pupuk. Kenapa disebut untuk ladang? Karena garam zaman dulu, saudara, digunakan, saudara, dalam peperangan. Ya, ketika ya orang-orang zaman dulu perang, waktu musuhnya dikalahkan, mereka tabur garam ya di ladang musuhnya. Nah, kenapa ditabur garam? Pertama itu adalah tanda kutukan. Ya, bahwa kamu dikutuk, musuh-musuhnya dikutuk, itu dikasih garam. Garam adalah kutukan buat musuh mereka. Kedua, garam membunuh produktivitas tanah dari musuhnya, saudara. Supaya musuhnya tanahnya tidak produksi lagi, sehingga mereka ya tidak bisa makan dan akhirnya menyerah, kalah, ya saudara. Nah, kita katanya adalah garam dari dunia ini. Garam ya kepada dunia ini, saudara, kepada tanah, ya. Jadi, saudara, ini artinya apa? Dalam peperangan, saudara, kerajaan Allah melawan kerajaan kegelapan, Allah mengutus kita sebagai garam. Ya, kita adalah garam. Kita diutus, ditabur, ya, diutus ke dalam kerajaan kegelapan. Ya, untuk apa, saudara? Kita jadi kutuk buat kerajaan kegelapan. Karena ya, saudara, kita ini datang menghancurkan perbuatan-perbuatan setan, saudara, perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan. Ya, kita diutus sebagai garam untuk saudara menghancurkan produktivitas dari musuh kita, sehingga musuh kita tidak berkuasa. Yesus bilang kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang padamu. Ya, saudara. Nah, jadi saudara, kita diutus ya untuk apa? Menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan. Ya, makanya kita datang, saudara, kita punya kuasa usir setan, kita punya kuasa sembuhin orang sakit, kita punya kuasa mendemonstrasikan mujizat supaya kerajaan Allah mengalahkan kerajaan kegelapan. Kerajaan Allah dinyatakan, the power. Ya, jadi kita menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Ya, luar biasa, saudara. Nah, kuasanya bukan hanya itu aja, saudara, tapi juga untuk pupuk. Nah, kenapa disebut untuk pupuk? Karena zaman itu, saudara, orang bikin pupuk, saudara, itu pakai apa? Ya, pakai garam, saudara. Garam ditabur di atas apa? Di atas, maaf ya, kotoran kuda, kotoran sapi, kotoran binatang, dikasih garam, dicampur, lalu garam itu adalah desinfektan, punya daya bunuh kuman yang hebat. Maka bukan hanya kuman-kumannya dibunuh, saudara, tapi garam itu mengubah kotoran menjadi pupuk. Sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Haleluya. Kita ini garam dunia ini, saudara. Garamnya bumi. Kita diutus ke lingkungan kita, ke RT kita, RW kita, kelurahan kita. Ya, kita diutus, saudaraku.
ya ke dunia area kehidupan kita. Untuk apa? Mempengaruhi dunia ini. Ya, kita punya kuasa transformasi, saudaraku. Kita bisa mentransform dunia ini, ya, sehingga sampah-sampah masyarakat diubah, saudaraku, menjadi apa, saudara? Ya, menjadi pahlawan-pahlawan, ya, saudara, menjadi orang-orang yang berguna, ya, seperti pupuk, saudara. Pupuk berasal dari kotoran, tapi karena garam mengubah dia menjadi hal yang berguna, saudara. Menjadi pupuk yang menghidupkan, ya. Nah, saudara, kita punya kuasa transformasi yang luar biasa. Mari, saudaraku, kita mau jadi komunitas terang dan garam. Nah, ini penting. Nah, lalu pertanyaannya, saudara, berikutnya adalah, ya, bagaimana kita menjadi komunitas terang dan garam? Betul? Nah, mari kita lihat berikutnya. Bagaimana menjadi komunitas tegar ini? Nah, maka Yesus melanjutkan, ya, membahas tentang Matius 5. Nanti saudara baca ayat 17 sampai ayat 18. Ya, bagaimana caranya? Nah, kalau di industri kita punya, ya, perkataan begini, dimulai dari saya, ya, dimulai dengan membangun manusia roh kita. Itulah Matius 5, saudara. Ayat 17 sampai 48. Karena manusia, saudara, jiwanya udah rusak. Akibat dosa, kita jiwanya udah rusak. Ya, jiwa itu apa, saudara? Ya, roh kita, ya, sudah lahir baru, tapi jiwa kita udah rusak oleh dosa. Ya, pikiran, perasaan, perilaku kita, ya, saudara, di dalamnya masih ada, saudaraku, ya, sisa-sisa akibat kerusakan yang kita alami karena dosa. Ada kemarahan, ya, saudara, ada dosa seksual di situ, ada ketidaksetiaan, ya. Nah, kemudian di situ manipulatif, ya, saudara. Hidup kita, saudara, masih punya respon-respon otomatis yang salah, ya. Kita masih suka, mungkin, saudara, gampang membalas orang, ya, suka kepahitan, ya, saudara, maunya, saudaraku, benci orang, atau kita mengasihi, tapi mengasihinya dengan kasih manusiawi saja, ya. Kita, saudaraku, tidak sungguh-sungguh mengasihi dengan kasih dari Bapa. Ya, makanya, saudara, Tuhan Yesus bilang begini, ya, dia tantang, saudaraku, kita, Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, jadi Tuhan mau setiap muridnya mencapai, ya, goal ini, saudara. Sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Nah, sempurna di sini apa maksudnya? Apakah maksudnya kita sempurna dalam segala hal seperti Bapa? Nggak mungkin, Bapa kan Allah. Kita bukan Bapa, saudara. Ya, jadi, saudara, yang disebut sempurna hatinya, manusia rohnya. Ya, itu maksudnya, saudara. Ya, manusia rohnya mesti sempurna seperti Bapa di surga, ya, yang adalah sempurna. Ini maksudnya manusia rohnya. Makanya manusia roh kita, saudara, mesti terus dibangun, ya, sampai mencapai keserupaan dengan Kristus. Ya, itulah menjadi sama seperti Bapa. Ya, karena Yesus bilang, saudara, dia dan Bapa adalah satu. Ya, jadi serupa seperti hati Bapa. Ya, artinya kita juga belajar terus bertumbuh sampai kita mencapai, saudaraku, manusia rohnya serupa Kristus. Nah, ini penting, saudara. Semakin kita, ya, mengalami transformasi manusia roh kita, semakin mampu kita melaksanakan misi Bapa. Ya, saudara. Makanya Tuhan mesti pulihkan kita dulu.
ya manusia roh kita dipulihkan terus-menerus, ya. Lewat apa, Saudara? Ya. Nah, nanti kita lihat, Saudara, bagaimana caranya, ya, kita, saudaraku, mengalami transformasi manusia roh, ya, dibangun terus sampai, saudaraku, serupa dengan Kristus. Nah, mari kita lihat. Makanya Tuhan Yesus mulai membahas Matius 6. Inilah strateginya, ya. Matius 6 ayat 1 sampai Matius 7 ayat 14. Jadi bagaimana caranya kita, saudaraku, ditransformasi manusia rohnya, ya. Nah, nggak ada cara lain, saudara, ya, melalui disiplin up, in, out. Itulah Matius 6 ayat 1 sampai Matius 7 ayat 14. Kita mesti praktek disiplin up, in, out, ya. Jadi, saudara, bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat, saudara. Caranya adalah dimulai dengan Matius 6 ayat 1 sampai ayat 34. Nah, Matius 6 1 sampai 34 itu intinya apa, saudara? Oke, saya bahas intinya aja supaya nggak panjang, ya. Intinya adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Itu, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini apa? Ya, inilah up, saudara. Inilah ibadah sejati. Inilah Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ini yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya, cuman minggu lalu kita lihat dari sudut pandang Roma. Hari ini kita melihat dari sudut pandang khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit itu, saudara, inti pertamanya di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 34 adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini persis Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya kan? Nah, mencari dahulu kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Banyak orang nggak ngerti cari kerajaan Allah itu apa, ya Pak Edi, ya. Nah, kita mesti tahu dulu kerajaan Allah itu apa. Nah, definisi yang paling mendasar dari kerajaan Allah memang bisa luas. Tapi yang paling mendasar, yang semua pakar setuju, saudara, ya, ini digali dari Alkitab, singkat aja. Kerajaan Allah itu intinya adalah pemerintahan Allah. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah pemerintahanmu. Ya, itulah, saudaraku, kerajaan Allah. Jadi mencari dahulu kerajaan Allah artinya apa? Kita mencari pemerintahannya Allah dalam hidup kita dulu. Ya, cari pemerintahan Allah. Artinya gini, biar jadi raja dalam hidup kita. Dia memerintah hidup kita. Nah, dimulainya dari mana? Dari mempersembahkan tubuh kita. Ya, kita bilang, Tuhan, tubuhku bukan milikku lagi, tubuhku milik Sang Raja. Tuhan, milik Tuhan. Kaulah penguasa tunggal hidupku. Tuhan, hari ini Tuhan, kuasai tubuhku Tuhan. Perintah tubuhku Tuhan. Supaya jangan kedagingan yang memerintah tubuhku. Tuhan, perintahlah tubuhku Tuhan. Karena tubuhku milikmu, milik Raja. Milikmu Tuhan. Kuasai. Supaya jangan keinginan daging yang menguasai. Tuhan, tapi Engkau menguasai sepenuhnya tubuhku Tuhan. Tuhan, juga kuasai Tuhan bukan hanya tubuhku tapi isinya. Tuhan, kuasai manusia rohku Tuhan. Tuhan, kuasai pikiranku Tuhan yang udah rusak karena dosa. Kuasai, perintahlah Tuhan. Jangan sampai Tuhan ada masih pikiran-pikiran yang nggak benar, pikiran jahat, pikiran berdosa. Tuhan kuasai. Tuhan kuasai juga Tuhan. Perintahlah Tuhan emosiku. Tuhan, ampuni kalau aku masih ada emosi-emosi yang liar, yang negatif, yang emosi yang merusak orang lain.
Tuhan, ampuni Tuhan, aku sudah 20 tahun ikut Engkau, masih suka baper Tuhan. Aku datang kuasai emosiku Tuhan. Tuhan, aku masih punya rasa minder. Tuhan, aku masih punya Tuhan, suka menghakimi orang lain. Tuhan, aku nggak gampang mengampuni orang. Tuhan, aku datang kuasai emosiku Tuhan. Tuhan, aku udah 20 tahun ikut Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, aku masih suka Tuhan merasa tersinggung, gampang iri kepada orang lain. Ampuni aku Tuhan. Tuhan, aku datang hari ini Tuhan. Nah itu saudara, itu mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari pemerintahan Allah. Ini mesti didahulukan. Ini prioritas terpenting dalam hidup kita. Makanya saudaraku Roma 12 ayat 1 dan 2 itu prioritas tertinggi. Tiap hari kita mesti mendahulukan itu dulu. Itu dulu. Carilah pemerintahan Allah di dalam tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Supaya seluruh hidup kita diperintah oleh Raja kita, oleh Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, baru yang kedua apa, saudara? Kebenarannya. Ya, kita mesti cari hidup yang benar. Itulah Roma 12 ayat 2 kan? Supaya pikiran-pikiran kita pikiran yang benar. Jangan pikiran yang salah, pikiran yang berdosa, pikiran yang serupa dengan dunia ini. Ya, kita harus cari kebenaran. Ya, supaya pikiran kita benar, perasaan kita benar, ya saudara, perilaku kita benar, manusia roh kita ya semakin benar. Ya, ini saudaraku, tiap hari kita cari saudara. Itulah hubungan up. Itulah Matius 6 ayat 1 sampai 34. Nah, bagaimana caranya nanti kita lanjut lagi ya. Nanti lanjut kita akan banyak membahas soal disiplin-disiplin rohani. Melalui disiplin rohani. Tapi intinya adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, ini saudaraku yang paling penting pertama kita lakukan. Nah, yang kedua saudara, ya kalau saudara baca pasal 7 ayat 1 sampai 14. Nah, ini apa, saudara? Disiplin apa? Disiplin in. Nah, kalau saudara baca pasal 7 mulai, Tuhan Yesus mulai mengganti kata, ya, kata apa, saudaraku? Kata gantinya menjadi, ya, dia membahas soal saudara. Dia mulai membahas banyak kata saudara, saudara. Ya, saudaramu. Berarti dia lagi ngomong apa? Komunitas, saudara. Ya. Nah, kita mesti hidup dalam komunitas persaudaraan ya yang penuh kasih, saudara. Ya. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita disuruh jangan saling menghakimi. Ya. Tapi mestinya kita saling apa, saudaraku, memulihkan. Jangan saling menghakimi. Ya. Nah, banyak orang suka menghakimi, dia seperti menggunakan apa, saudara? Balok di matanya. Itulah sikap menghakimi itu, saudara. Sehingga dia nggak bisa ambil selumbar di mata saudaranya. Ya, nah saudara, kita sering gitu itu. Ya, yang bikin rusak komunitas kompak, ya, yang jadi rusak komsel itu adalah sikap kita suka menghakimi, saudara. Kita mesti buang. Ya, kita boleh menghakimi tapi bukan dengan sekilas pandang dan menurut apa kata orang. Ya, kita boleh menilai orang, tapi harus objektif. Ya, nggak boleh sekilas pandang langsung ambil kesimpulan. Nggak boleh, saudaraku, menurut apa kata orang. Ya, nah, mestinya kita tidak menghakimi sikapnya. Ya, jadi tidak menghakimi dalam konteks seperti tadi itu. Ya, kalau kita tidak menghakimi, kita berarti udah nggak punya balok. Kita lepaskan dulu baloknya. Nah, kita bisa lihat selumbar di saudara kita. Selumbar adalah dosa, kelemahan yang dilakukan oleh saudaramu. Kita bisa
tolong ambilkan selumbar itu. Jadi kita jadi komunitas yang saling memulihkan. Ya, itu. Yang kedua, ya, kita mesti jadi komunitas yang saling memberi apa, saudaraku? Ya, memberi makan, memberi apa? Mutiara. Ya, memberi mutiara dan barang berharga, barang yang kudus. Ya, mutiara ya jangan diberikan kepada babi. Nah, babi di sini gambaran ya atau anjing, saudara. Ini gambaran orang yang belum lahir baru. Jadi kalau di komunitas kita mungkin ada orang yang belum lahir baru, ya saudara. Nah, jangan kita kasih dia mutiara atau barang yang berharga. Yang berharga artinya kerajaan Allah. Ya, jadi harta kerajaan Allah itu digambarkan sebagai barang yang berharga, saudara. Ya, masih ingat orang menemukan kerajaan Allah seperti orang yang menemukan harta terpendam yang sangat berharga. Ya, dia pulang, dia menjual hartanya yang ada dalam dirinya, dia beli ladang itu supaya dia bisa dapat mutiara itu, supaya dia bisa dapat harta yang berharga itu. Nah, itu apa? Pencerahan-pencerahan dalam kerajaan Allah. Ya, jadi apa? Firman tentang kerajaan Allah itu dijelaskan dalam tanah hati yang baik. Nah, itu tidak boleh diberikan kepada orang yang belum siap atau orang yang belum lahir baru. Ya, jangan dipaksakan kepada orang yang belum lahir baru atau orang yang belum siap. Nah, tapi kalau orang yang udah lahir baru, justru kita harus saling memberi, saudaraku, ya, apa harta ini. Kita saling, saudaraku, sharing yang kita dapat, kita sharing firman kerajaan. Jadi komunitas yang akan, saudaraku, jadi komunitas terang dan garam kalau kita ya terus-menerus sharing ya tentang firman kerajaan Allah. Ya, satu dengan yang lain kita bagi, saudara. Ya, nah itu akan membuat komunitas kita dahsyat, saudaraku. Ya, komunitas kita bertumbuh luar biasa. Ya, harta kerajaan Allah kita impartasikan seorang akan yang lain. Ya. Nah, nanti kalau orang yang belum lahir baru, setelah dia lahir baru nanti dia baru ngerti firman tentang kerajaan Allah, ya kan? Karena orang yang belum lahir baru dia nggak ngerti, jangan dipaksa. Tapi orang yang udah lahir baru, kita harus setia sama harta kerajaan Allah. Caranya yaitu saling sharing. Terus, saudaraku, sharing harta kerajaan Allah ini. Nah, itulah innya. Ya. Kemudian, saudara, ya, kita mesti banyak doa di dalam komunitas kerajaan itu. Berdoa supaya ada perubahan-perubahan ya dalam hidup kita. Ya, maka selanjutnya disiplin doa. Ya, doa minta ya kepada satu dengan yang lain dan minta kepada Bapa. Ya. Dan yang terakhir, saudara. Nah, ini in dan out yang terakhir ini. Ya. Nah, ke dalam maupun keluar kita mesti praktek disiplin out. Apa itu, saudara? Praktek the golden rule. Ya, the golden rule. Ya, karena cara menjadi terang dan garam adalah mempraktekkan the golden rule, saudara. Nah, apa itu the golden rule? Singkat aja, next kita lihat. Ya, the golden rule adalah bunyinya begini, saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah, praktekin golden rule, saudara. Apa itu golden rule, saudara? Ya, jadi yaitu apa saja yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, jadi ini golden rule-nya proaktif, bukan pasif seperti ya yang Konghucu kasih, seperti tokoh-tokoh agama ya Buddha kasih, saudara, seperti orang-orang golden rule-nya janganlah melakukan apa yang engkau tidak ingin orang lain lakukan buat engkau. Ya, itu baik, itu nggak salah, saudara. Tapi golden rule-nya Tuhan Yesus lebih hebat dari golden rule-nya Buddha. Golden rule-nya saudara Konghucu, golden rule-nya ya semua agama-agama ya. Golden rule-nya Tuhan Yesus proaktif. Bukan pakai kata jangan, tapi ya perbuatlah. Ya, kamu apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Coba kalau saudara praktekkan ini, saudara. Kalau nggak dahsyat, saudara. Kalau nggak orang lain bisa melihat apa, saudara? Ya, bisa melihat kerajaan Allah dalam hidup mereka, saudara. Mari kita praktekkan the golden rule. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam ya the golden rule ini, saudara. Ya, kita praktekkan. Ayo, inilah disiplin out ya yang sangat penting, saudara. Ketika kita ada di ladang misi kita, ada di masyarakat, praktekin ini. Ya, ketika saudara kerja di kantor, praktekkan ini. Ya, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Ini dahsyat, saudara. Waktu inilah yang Yesus sebut, tunjukkan perbuatan-perbuatanmu ya di depan orang. Perbuatan-perbuatanmu di depan orang supaya mereka memuliakan Bapa di surga, saudara. Nah, ini out-nya, disiplin out yang kita mesti praktekkan terus. Ya. Nah, kalau kita praktekkan semua khotbah di bukit, ya, next kita lihat yang terakhir, maka kita ya apa hasil komunitas tegar yang sehat? Ya, hasilnya ini, saudara, kita pasti berbuah, pasti, ya, karena Yesus bilang, ya, nah dibaca pasal 7 ayat 17 Matius, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ya, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita praktek semua disiplin-disiplin up in out ini, saudara, maka apa yang terjadi? Kita dipersiapkan menjadi pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu hati kita, manusia roh kita menjadi pohon yang baik. Nah, kalau manusia roh kita jadi pohon yang baik, dia pasti menghasilkan buah yang baik. Betul nggak, saudara? Kalau pohon itu betul pohon jeruk, DNA-nya betul pohon jeruk, dia pohon jeruk yang baik, maka dia nggak perlu ngeden berbuah jeruk. Nggak perlu. Otomatis dia keluar jeruk, saudara. Demikianlah kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani up in out, kita nanti otomatis menghasilkan buah, saudara. Kalau dalamnya serupa Kristus, ya manusia rohnya serupa Kristus, keluar buahnya pasti buah-buah ya seperti Kristus, betul? Iya dong, nggak usah ngeden. Nah, saudara, banyak orang ngeden, mau berubah itu ngeden. Aku mau berubah, aku mau kalahkan pornografi. Nggak menang-menang, karena nggak praktek up in out seperti yang Alkitab ajarkan, saudara. Praktekkanlah, saudara akan berbuah, pasti akan berbuah, saudara. Nah, bukan hanya itu, janji Tuhan dalam Matius 7 ini, ya, kalau nanti saudara baca ayat 24 ke atas, kalau kita mendengar perkataan-perkataan ini plural, ya, berarti dengar khotbah Yesus, ya, dengar khotbah di bukit ini dan lakukan. Kalau kamu lakukan apa yang kamu dengar ini khotbah di bukit, kamu seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Kau tidak akan bisa hancur.
badai boleh datang, ya, angin, apalagi saudaraku hujan, ya, ombak, engkau tidak akan pernah kalah, ya, kau tidak akan pernah tergoncangkan. Next, saudara, masih ingat saudara, ya, kalau kita saudara, ya, hidup sebagai komunitas kerajaan Allah yang saling mengasihi, ya, yang mempraktekkan saudaraku komunitas agape, ya, saling terikat janji kita seperti pohon redwood yang tidak tergoncangkan, saudara. Dengar saudara, bentar lagi goncangan akan lebih kuat. Saudara lihat, pandemi ini baru satu, belum ada lagi datang lagi nih saudara. Ada banyak penyakit menular, monkeypox dan sebagainya, ya saudara. Dan bukan cuma itu saudara. Habis ini ekonomi akan digoncang habis. Di Amerika, saudaraku, teman saya, anak saya cerita, susah sekali sekarang orang Amerika, saudara. Ngantri makanan, saudara. Ya, bayangin, bahan bakar saudaraku naik hampir 3 kali lipat. Ya, harga-harga gaji biasa, walaupun gajinya naik, tapi tetap nggak cukup, saudara. Nah, saudara, kita lihat goncangan akan makin kencang. Siapa yang bisa bertahan, saudara? Yang praktek khotbah di bukit ini, yang praktek up in out, yang terus praktek, saudaraku, melaksanakan misi Bapak di dunia ini. Nah, ini jangan kita lupa. Nah, saudara, saya mau saudara, ya, setelah dengar firman hari ini, saudara dapat mutiara-mutiara, dapat harta kerajaan Allah. Nah, coba nanti saudara sharing, ya, di dalam in-nya. Nah, habis ini saudara, kita akan langsung praktek up in out, ya. Kita masuk breakout room. Mari kita mulai saudaraku praktek up dulu, ya. Seperti yang diajarkan oleh khotbah di bukit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kita praktek, saudara. Cari pemerintahannya Kristus hari ini. Ya, semua kita lakukan, saudara. Ya, mempersembahkan diri kita supaya pemerintahan Allah datang atas hidup kita. Kerajaan Allah datang atas hidup kita. Supaya pemerintahan Allah memerintah hidup kita. Ya, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita diperintah 24 jam sehari. Minta Tuhan perintah kita. Dan kebenarannya, kita cari kebenarannya. Ya, supaya kita memikirkan kebenaran. Perasaan kita perasaan yang benar. Perilaku kita perilaku yang benar. Tubuh kita takluk kepada kebenaran, saudara. Ya, nah, itu yang kita mesti cari tiap hari. Nah, kemudian nanti saudara sharing, ya, jangan saling menghakimi, saudara, ya, tapi saling memulihkan, ya. Terus apalagi saudara, sharing mutiara-mutiara apa yang saudara dapat hari ini, ya. Nah, banyak mutiara kan yang saudara dapat hari ini, banyak harta kerajaan Allah, firman kerajaan Allah yang saudara dapat, sharing, ya. Nah, kemudian bahas sedikit out, saudara. Ya, bagaimana kita, ya, mempraktekkan the golden rule di dalam tempat kerja kita, ya, di dalam gimana kita memenangkan jiwa, gimana kita, saudaraku, ya, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Oke, baik. Saya serahkan ke Pak Hadi karena waktu, maaf hari ini agak sedikit panjang, ya. Nah, saya serahkan untuk kita sharing nanti di dalam breakout room. Saya percaya saudara sangat diberkati. Mari kita praktekkan. Amin. Ya, terima kasih Kak Edi buat sharingnya pagi hari ini. Ya, kita masuk ke breakout room ya sekarang. Silahkan breakout room bisa dibuka.